Dari informasi yang nenek terima pada saat itu, untuk truk yang ditumpangi oleh kakek ditemukan dalam keadaan terbakar, dan semua isi dari truk itu tidak ada, Iya. dan kakek pun sama kernetnya tidak ditemukan Iya, juga. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, balik lagi bareng kita di Stomi 30, podcast yang berisi cerita-cerita misteri, kisah-kisah horor, dan pengalaman-pengalaman mistis dari narasumber kita yang akan kita suguhkan buat teman-teman. Pertama-tama, kami berdua Ya. mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Semoga Indonesia yang kita cintai ini kita lebih bisa merasakan kemakmuran dalam keadilan. Ya. Dan kita juga semua bisa merasakan keadilan dalam berkemakmuran. Ya. Cerita kali ini sedikit berbeda dalam podcast ini ya Kang ya. Tuh. Terlebih karena podcast ini kita nggak menghadirkan bintang tamu atau narasumber, tapi saya sama Kang Dep sendiri yang akan bercerita tentang pengalaman ibu kita ya Kang ya. Tuh. Mamah kita sendiri, pengalaman hidupnya, saya akan bercerita tentang hal itu. Dan informasi untuk teman-teman, saya dan Kang Dep itu saudaraan. Kang Dep itu adik kandung saya. Makanya di cerita ini kita berdua itu mengetahui ya Kang ya. Iya. Karena ini cerita dari mamah kita yang terjadi di tahun 1951. Betul. Ya pasca pemberontakan DITII di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya. Karena keluarga besar kita, terlebih mamah ya Kang. Ya. Mamah itu orang tuanya itu asalnya dari Tasikmalaya, tepatnya di desa Sukaraja. Dan papa kita almarhum itu berasal dari kota Garut. Ya. Nah ini cerita yang akan disampaikan itu tahun 51, di mana kita punya kakek yang sampai dengan saat ini saya sama Kang Dep tidak pernah tahu kakek kita itu sosoknya seperti apa ya Kang ya, rupanya seperti apa, kita benar-benar nggak tahu, nggak sempat tahu. Jangankan untuk kita ngelihat secara langsung, sampai dengan ke fotonya pun kita nggak memiliki. Ya. Jadi saya sama Kang Dep itu cucunya yang nggak tahu kakek itu seperti apa. Karena ini terjadi saat itu tahun 51 itu usianya mamah itu 10 tahun ya Kang ya. Betul, kelas 4 SD. Ya. Kelas 4 SD di usia 10 tahun ini terjadi. Pemberontakan DITII itu yang terjadi di Tasikmalaya itu di tahun berapa? 1948 sampai 1949 ya. 1 tahun itu yang tahun. terjadi di Tasikmalaya. Tapi setelah itu kan itu menyebar ke beberapa daerah. Ya, ke beberapa daerah. Di antaranya itu kan sampai ke Jawa Tengah, ke Aceh, ke Sulawesi, ke Kalimantan. Ya, nah ini yang terjadi itu kakek dulu itu punya usaha pemintalan benang. Ya, cerita dari mamah itu pemintalan benang, beliau punya usaha itu dan untuk dikirimkan ke berbagai daerah. Tergantung dari pesanan gitu ya, daerah mana gitu kan yang memesan benang itu. Jadi kakek sama pegawai-pegawainya itu ngirimin setiap orderan gitu kan yang diminta ke daerah. Ya. Nah ini terjadi di saat kakek kita ada salah satu orderan yang harus dikirimkan ke daerah Jawa Tengah. Ini tahun 51 ya teman-teman. Sementara DITII gitu yang terjadi di Tasikmalaya itu seperti yang tadi Kang Dep bilang tahun 1948 sampai 1949. 1 tahun yang terjadi di Tasikmalaya. Tapi setelah itu kan merambah ya Kang ke berbagai daerah. Dan kita pun sempat observasi juga mencari tahu dan
yang kita dapat gitu kan, informasi dari Detikcom ya Kang ya. Detikcom nanti teman-teman juga saya akan tampilkan untuk teman-teman bisa ngebaca juga, untuk ngelihat juga itu seperti apa historinya dari DITI, pemberontakan DITI itu. Iya. Nah, kembali ke cerita. Jadi kakek itu waktu itu ada pemesan ya Kang ya. Ya, pemesan kain. Ya, pemesan benang gitu kan ya, untuk dijadikan kain ya ke daerah Jawa Tengah. Dan saat itu jadi usaha pemintalan benang itu di Tasikmalaya itu nggak cuman kakek aja ya, tapi ada beberapa gitu kan yang memiliki usaha yang sama. Dan pada saat itu untuk pengiriman ke area Jawa Tengah itu kakek itu pergi nggak sendiri. Dia pergi dengan pegawainya dan beberapa pemilik usaha yang sama juga, yang mereka juga ada sama pengiriman ke daerah sana. Jadi persisnya itu berapa truk yang pergi itu mamah pun nggak tahu. Cuman yang mamah tahu itu kakek itu perginya bukan cuman satu truk gitu ya untuk ke daerah Jawa itu. Jadi pergi itu kayak ibaratnya kayak konvoi ya Kang ya. Konvoi rombongan. Nah, rombongan untuk pergi beberapa truk dari Tasikmalaya itu menuju ke Jawa Tengah. Terjadilah hari H di mana kakek dengan pegawainya dan rekan-rekannya yang lainnya itu pergi untuk mengantarkan pesanan benang itu. Kakek pergi dengan rombongan dan memang nenek almarhum pun gitu ya terbiasa memang kakek untuk nganterin ya Kang ya sampai ke luar pulau Jawa. Betul. Luar pulau Jawa gitu ya, pemesan gitu kan dari mana gitu kan. Nenek terbiasa untuk ditinggal untuk sekian hari ya, apa sekian minggu gitu ya. Singkat cerita, kakek pergilah dengan rombongannya, dengan pegawainya untuk mengantarkan itu benang. Setelah menunggu beberapa hari, yang biasanya mungkin nenek lebih tahu gitu ya Kang ya. Nenek lebih tahu atau mamah pun karena usianya 10 tahun kan sedikit banyaknya udah tahu lah. Biasanya biasanya bapaknya gitu ya. Kalau kita bilangnya kakek, kalau untuk mamah kan biasanya bapaknya itu pergi berapa lama gitu kan. Biasanya udah tiba lagi gitu kan pulang. Nah ini untuk sekian waktu yang lama kakek itu nggak pulang-pulang. Nama kakek kita itu Raden Nang Rustami. Beliau nggak pernah pulang setelah mengantarkan itu benang ke area Jawa Tengah. Tepatnya kemana, ke daerah mana, nggak ada yang tahu juga ya Kang ya. Karena mama saat itu 10 tahun belum tahu itu diantarnya ke daerah mana. Mungkin kalau almarhumah nenek pasti tahu ya Kang ya. Saat itu diantarkan kemana, pesanan itu harus nyampainya itu di mana, mungkin nenek lebih tahu gitu ya. Kita nggak dapat informasi ini kakek tepatnya itu ke daerah mana. Hanya dari pengantaran itu kakek nggak pernah pulang lagi dari pengantaran itu. Dari informasi yang nenek terima pada saat itu, untuk truk yang ditumpangi oleh kakek ditemukan dalam keadaan terbakar. Dan semua isi dari truk itu tidak ada. Dan kakek pun sama kernetnya tidak ditemukan juga. Betul. Jadi muatan yang dibawa sama kakek itu beserta kernetnya itu nggak ada di truk, itu nggak ada. Singkat cerita nenek menerima kan informasi tersebut, betul. Nenek pun langsung menuju ke lokasi di mana ditemukannya bangkai truk kakek yang terbakar itu. Dan memang ternyata di tempat tersebut nenek tidak menemukan gitu kan kakek, ataupun kalau misalkan terbunuh ya istilahnya ya atau Kang udah meninggal, atau udah gitu meninggal ya seenggaknya ada hangus terbakar ada lah. hangus terbakar atau nenek melihat ada jasad kakek. Betul. Di situ sama sekali nenek tidak melihat jasad kakek ataupun kernetnya. Dan pada akhirnya nenek pulang lagi ke Tasikmalaya
dan info ke keluarga Betul. besarnya bahwa memang kakek kita bisa dibilang menghilang ya Kang ya, hilang. Betul. Dan di situ ya nenek histeris ya Kang ya. Iya. Setiap hari nenek kepikiran gitu kan, Betul. menunggu informasi-informasi yang valid gitu Iya. kan tentang keberadaan kakek. Karena pada saat itu ya teman-teman, setelah nenek menuju ke lokasi kejadian itu di daerah Jawa itu, eh, ibu kita bilang ya mamah kita menyampaikan yang ditemukan itu betul, itu kendaraan milik kakek, itu truk milik kakek, itu betul. Tapi dengan semua muatannya termasuk kakek dan kernet pun itu nggak ada di situ. Yang ada hanya truk yang hangus terbakar. Nah dari situ pada saat itu setelah nenek balik lagi ke Tasikmalaya, ya nenek pun gitu kan melaporkan kan ini kejadian ke pihak berwajib, ya menyampaikan kalau suaminya ada mengantarkan benang ke daerah Jawa tetapi tidak ditemukan dan hanya ditemukan truknya yang hangus terbakar. Pada saat itu pihak kepolisian atau pihak berwajib ya kan ya tidak dapat juga berbuat banyak di saat kondisi itu, karena yang kita baca pun pemberontakan DITI itu setelah dari Tasikmalaya itu seperti yang tadi saya sampaikan kan itu merambah ke Jawa Tengah, ke Aceh ya kan ya, kemudian ke Sulawesi sampai dengan ke Kalimantan. Nah mungkin gitu ya, mungkin ini dugaan saya, dugaan Kang Dep, mungkin pada saat gitu kan ya kakek menuju ke Jawa Tengah itu pun bisa jadi ya Kang ya, di Jawa Tengah pun itu saat itu masih terjadi pergolakan ya, pergolakan gitu kan, pemberontakan DITI itu bisa jadi seperti itu. Nah dari situ setelah nenek balik lagi menyampaikan ke keluarga, kita akhirnya menyampaikan juga ke pihak berwajib, dan nenek pun sempat berada ya seperti mama cerita ke kita, sempat berada di fase gitu kan ya, nenek yang mentalnya itu benar-benar down. Ya teman-teman bisa bayangkan dimana kita punya seseorang yang kita cintai, yang kita sayangi, terlebih untuk para istri punya suami yang dicintai, yang disayangi, yang sebagai imam ya Kang ya, sebagai panutan juga keluarga dan sebagai orang yang menafkahi juga kehidupan keluarga, tulang punggung gitu keluarga, di mana gitu kan di suatu momen kita kehilangan orang tersebut. Kita bisa membayangkan saat itu posisi almarhumah nenek pun akan luar biasa terguncangnya ya secara psikis ya Kang ya, secara mental gitu kan, itu akan sangat-sangat terguncang. Seperti yang mamah sampaikan ke kita, sempat gitu kan ya mengalami gitu kan di fase itu. Nenek itu sampai seperti itu, dan bukan berarti keluarga pun tidak berikhtiar ya Kang ya. Sebelum melakukan ikhtiar dari nenek dan pihak keluarga, dan pastinya nenek dan pihak keluarga pun sangat-sangat menunggu informasi yang valid dari pihak kepolisian dan pihak berwenang ya Kang ya. Hari demi hari yang nenek lewati gitu kan, jam demi jam yang nenek lewati, tidak ada kunjung informasi dari kepolisian gitu kan. Nenek nggak dapat informasi yang valid dari pihak kepolisian. Dan pada tepat pada waktunya gitu kan, pihak kepolisian menginformasikan gitu kan, dan sampai ke telinga nenek dan pihak keluarga ya Kang ya, bahwa rekan dari kakek kita, yaitu satu rombongan dengan kakek kita itu ditemukan ya Kang ya. Iya betul. Seperti yang tadi di awal saya ceritakan, kakek itu pergi nggak sendiri ya, bersama dengan rombongan yang sama-sama memiliki usaha pemintalan benang. Jadi salah satu dari rombongan tersebut berhasil, sebenarnya bukan berhasil ditemukan ya, tapi tepatnya itu lebih berhasil pulang, dan itu pun pulang itu setelah 5 bulan kemudian. 5 bulan kemudian, dan orang tersebut sempat sama almarhumah nenek pun akhirnya ditemui ya Kang ya. Ditemui untuk bertanya gitu kan ya, kejadiannya itu seperti apa. Nah akhirnya beliau bercerita
Kalau pada saat itu betul, ini terjadinya itu di kawasan Jawa Tengah. Tapi tetap kita pun nggak tahu itu di mana tepatnya, kita pun nggak dapat informasi itu ya. Saya Iya. sebagai cucunya gitu Mhm. ya, yang memang sangat-sangat jauh sekali ini kejadian tahun 1951. Dari kejadian tersebut, rombongan pertama itu tujuan rombongan pergi barengan itu untuk jalan bareng gitu ya. Tujuannya itu karena untuk meminimalisir kejadian buruk. Iya. Karena tahu kawasan yang mau didatangi itu di daerah Jawa Tengah itu masih apalah, Rawan. masih rawan gitu kan dengan itu pemberontakan DITI. Makanya semuanya bersepakat yang memiliki usaha yang sama itu di saat ada pengantaran ke sana itu kita perginya barengan untuk meminimalisir Betul. kejadian buruk yang terjadi. Nah, cerita dari beliau yang disampaikan ke nenek kita itu ternyata betul di kawasan Jawa Tengah itu mereka sempat dihadang oleh pemberontak. Dihadang dengan semua muatan yang mereka bawa itu mereka jarah. Iya. Ya, dari benang-benang yang dibawa itu semuanya dijarah dan kernet termasuk pemiliknya itu ya istilahnya ditawan ya Kang ya. Iya, ditawan. Ya, ditawan, dibawa. Nah, tapi semuanya itu nggak dikelompokkan. Misal gitu ya, contohnya ini yang pergi itu 10 truk. Jadi semua kernet gitu kan ataupun pemiliknya itu gitu kan semuanya dibawa ya ke suatu tempat Iya. yang sama. Ternyata tidak. Dan beliau pun gitu kan ya dibawa yang berpisah dengan kakek kita. Mhm. Dengan Pak Nang Rustami ini berpisah. Beliau dibawa kemana, kakek kita dibawa kemana, tapi tahu saat itu kakek kita pun sama dibawa sama kelompok pemberontak itu. Tapi nggak tahu dibawanya itu kemana karena nggak barengan sama beliau. Dan yang lebih mencengangkan lagi, cerita dari mamah kita itu, ini beliau itu sampai dengan dibawa itu dari Jawa Tengah itu ke daerah di Sumatera. Iya. Ini yang luar biasa. Ya, dibawa sampai dengan ke Sumatera dan dari Sumatera itu beliau berhasil kabur. Meloloskan Ya, diri ya, Kang, ya. berhasil kabur, meloloskan diri sampai dengan bisa pulang lagi ke Tasikmalaya dari Sumatera. Dan itu pun terjadi 5 bulan kemudian. Beliau bisa pulang itu. Nah, dari situ ngebikin nenek semakin histeris Dari ya, semakin ngerasa down banget gitu ya, semakin ngerasa kehilangan banget karena bener-bener nggak tahu ya. Dari situ pun ternyata dari salah satu rekanan kakek yang lolos pun nenek pun nggak dapat informasi apa-apa tentang kakek kita. Iya, tentang keberadaan kakek kita. Mhm, Setelah dapat informasi dari rekan kakek gitu mhm. kan, nenek masih sangat berharap ya, Kang, ya, Betul, dapat pasti informasi lagi dari pasti. pihak kepolisian gitu Mhm, kan. Singkat cerita beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, mhm. nenek masih belum dapat kabar atau informasi tentang Iya, keberadaan kakek dan akhirnya nenek dan pihak keluarga betul. memutuskan untuk, berusaha berikhtiar, Mmm, secara pribadi ya, Kang, ya, betul betul seperti itu. betul. Jadi nenek tuh mengadakan pengajian di Iya rumah gitu kan iya untuk maksudnya ya untuk keselamatan iya, kakek gitu kan, betul. untuk dapat informasi yang valid Mmm, tentang kakek mhm, gitu kan. mhm. Selain itu nenek pun sempat menemui gitu kan, kalau di Iya, desa itu biasa kita sebut ajengan ajengan ya, Kang, ya. ajengan, iya, para Kiai, ulama lah, para para ulama. ulama, kiai Mhm, juga gitu kan, sempat bertanya-tanya juga ke, mhm, beliau-beliau gitu iya. kan. Terlebih memohon doanya Betul. untuk keselamatan kakek, untuk kebaikan kakek, supaya bisa pulang lagi berkumpul bareng sama keluarga. Iya. Ya, banyak hal yang nenek lakuin dan itu pun pengajian yang nenek lakuin itu setiap hari. Nenek ngundang, keluarga dan orang-orang terdekatnya, Iya, tetangga gitu kan untuk melakukan doa doa bersama bersama. ya demi Mhm. keselamatan kakek untuk sekian waktu yang lama. Sampai dengan akhirnya, bulan demi bulan dilalui sama nenek dan kabar itu pun untuk keberadaan kakek pun nggak ada sama sekali nenek dapat. Termasuk dengan, pegawainya ya, kernet-kernetnya itu nggak ada juga.
informasi yang didapat atau salah satu dari mereka bisa meloloskan diri atau bisa pulang lagi ke rumahnya, itu pun nggak ada. Iya. Jadi di satu truk itu yang kakek bawa dengan kernetnya itu, semuanya itu sama-sama hilang. Tanpa diketahui lagi keberadaannya, rimbanya di mana, ini sama sekali nggak tahu. Nah dari situ ini bener-bener buat ibu kita pun ya, buat mama kita pun ini ini pun sama-sama pukulan ya Kang Iya, ya. betul. Karena yang terbiasa ngelihat papahnya di mana gitu kan, pergi keluar kota, ada pulangnya. Dia ya gimana lah. Ya saya pernah ngerasain sama Kang Dep di titik itu. Kita punya almarhum ya, bapak kita udah almarhum ya. Kita karena bapak pun dulu memiliki pekerjaan yang luar biasa, bukan stay di satu kota ya Kang Betul. ya. Karena beliau pun harus melakukan perjalanan gitu kan ya, sampai ke Gunung Ijen gitu ya, sampai dengan ke Sumatera, kemana gitu kan. Almarhum bapak kita pun seperti itu, dan saya pernah ada di posisi sama Kang Dep itu merasakan di mana bapak lagi ada tugas gitu kan, keluar pulau atau keluar kota untuk sekian waktu yang lama gitu, seminggu apa seminggu lebih gitu kan. Bahkan saya pernah ingat waktu itu saya kelas 2 SD, almarhum bapak kita itu pernah ada suatu pekerjaan di Gunung Ijen, dan itu kurang lebih selama 2 bulan. Mhm. Saya masih ingat setiap hari gitu kan ya, kita sangat-sangat ngangenin Iya. sosoknya ayah, sosoknya bapak yang kita tunggu gitu kan untuk pulang. Dan di saat beliau pulang, kita sangat ngerasain euforia yang luar biasa ya Kang ya. Betul. Bahagianya ngelihat bapak lagi gitu kan, Tenangnya. tenangnya kita bisa ngerangkul lagi gitu kan, karena sosok ayah kan sosok yang luar biasa ya, apalagi untuk kita nih anak laki-laki gitu kan, beliau itu betul-betul panutan kita gitu. Nah pada saat itu mungkin yang dialami sama mamah kita ya Iya. Kang ya, itu pun berada di posisi yang sama, yang biasanya beliau ngerasain kangen yang luar biasa, tiba-tiba ayahnya datang gitu kan, bisa bercengkrama Mhm. lagi, bisa ya manja-manjaan lagi, dan ini tiba-tiba hilang. Hal seperti itu tiba-tiba hilang, nggak bisa lagi mamah rasain, nggak ada lagi gitu kan ya pelukan hangat gitu ya, atau digendong Iya. sama ayahnya. Dan mamah pun sempat bertanya ke almarhumah nenek itu, ayah kemana? Kenapa nggak pulang-pulang? Dan nenek hanya ngejawab, kerjaannya itu belum selesai. Ya, masih ada kerjaan yang harus dibereskan. Itu jawaban yang diterima sama mama dari nenek kita. Tapi di saat nenek menjawab hal seperti itu pun sambil terurai air Iya, mata. Dan mama di usia 10 tahun, mungkin responnya anak ya, di saat ngelihat orang tuanya nangis, mama bertanya gitu ya, kenapa Mimih nangis gitu. Dan nenek ngejawab, nggak apa-apa, cuman lagi inget aja, lagi kangen aja ke ayah, ya lagi kangen aja ke kakek kita. Itu jawaban yang mamah terima. Eh, di saat mamah menceritakan hal ini ke saya, ke Kang Dep, saya pun ngerasain bener-bener di hati kita itu, eh, saya mencoba memposisikan Iya. ya, memposisikan mamah di kondisi saat itu. Ini luar biasa yang bener-bener mukul ya Kang ya, Iya. mukul banget gitu ya, untuk mama, terlebih untuk almarhumah nenek di saat eh, harus kehilangan sosok suami, di mana lagi bener-bener dalam kondisi yang baik-baik Iya. aja, yang nyaman, semuanya tenang, tiba-tiba harus seketika kehilangan sosok suaminya. Ini ya ini luar biasa Iya. ya Kang. Sempat juga kita terima cerita dari Iya, mama gitu betul. kan, bahwa nenek pun sempat beberapa kali Iya, memimpikan sosok memimpikan kakek. seorang kakek kita gitu Iya, kan, yang dimana dalam mimpi itu nenek melihat gitu kan kakek itu dalam pakaian serba putih putih, gitu kan, serba serba putih. putih, terus
bersih gitu kan, Hmm. mukanya pun Ya terlihat tampan. terlihat tampan. Nenek Hmm. sempat bilang seperti itu ke mama. Hmm. Terus di lain hari nenek pun sempat mimpi gitu kan bahwa kakek itu lagi jalan Iya. sendiri Hmm. gitu kan, Betul. tanpa ada siapapun di situ, dan Hmm. nenek cuman bisa ngelihat Iya, aja ya iya, Kang ya. iya. Jadi kakek tuh kayak seolah-olah pergi gitu Iya. kan di Hmm. depan mata Hmm. nenek gitu Hmm. kan. Hmm. Terus mimpi yang berikutnya pun nenek sempat cerita ke mama tuh bahwa kakek itu ada di seberang Kali besar. kali besar Iya, iya. gitu. Jadi nenek itu ngelihat kakek gitu ya. Eh, Ya ibaratnya nenek berdiri di sebelah sini, di depan nenek itu ada kali yang besar. Hmm. Nah, kakek itu berdiri di seberangnya. Ya, jadi mereka itu saling ngelihat, saling tatap-tatapan, dan di mimpi itu ya mama kita bilang di mimpi itu nenek ngedengar dan ngelihat kakek manggil-manggil namanya Iya. dari seberang. Ya, saya nggak bisa membayangkan mimpi itu yang luar biasa. Dan perasaan nenek Betul, juga ya Kang ya. perasaan nenek pada saat itu dengan mimpi seperti itu dipanggil namanya sama orang yang tersayang gitu ya. Cuman kehalangin kali yang besar dengan aliran sungai yang besar kata Mhm. mama gitu ya. Jadi ya ibaratnya begini, nggak mungkin untuk nenek nyebrang ke sana, begitupun sebaliknya. Untuk kakek pun di mimpi itu nggak mungkin juga untuk nyebrang nyamperin ke nenek. Karena itu kali yang besar gitu kan dengan aliran airnya yang Deras. deras. Itu. Nah, itu mimpi yang pernah dialami sama nenek yang diceritakan. Yang diceritakan ke mama, dan itu mimpi nenek bercerita itu bukan pada saat mama di usia itu ya Kang ya, Iya. di usia 10 tahun itu, bukan, tapi melainkan nenek bercerita itu di saat mama udah beranjak dewasa ya. Nenek menceritakan itu ke mama, kalau dulu itu begini nih gitu ya, mama pernah nenek pernah mengalami hal seperti ini. Jadi secara detailnya itu diceritakan ke mama di saat mama sudah Iya. beranjak dewasa ya, dengan yang dimana dengan otomatis mama punya pemahaman yang lebih. Jadi saat ngedengar ceritanya dari nenek dan kemudian dari mama pun gitu kan diceritakan ke saya, ke Kang Dev gitu ya, ke anak-anaknya yang notabene ya kita pun cuman bisa tertegun ya Kang ya Tertegun. untuk ngedengar cerita itu, karena sampai dengan saat ini seperti tadi saya sampaikan, saya dan Kang Dev itu nggak tahu sosok kakek kita seperti apa. Ya, rupanya beliau seperti apa, gambarannya beliau seperti apa. Benar-benar kita itu sama sekali nggak tahu beliau itu seperti apa ya Kang ya. Iya. Dan pada akhirnya setelah penantian kurang lebih 3 tahun, Iya, betul. almarhumah nenek berusaha ya Kang Iya. untuk mengikhlaskan, Hmm. bukan kepergian ya, berarti ketidakberadaannya Iya. almarhum kakek gitu Iya. kan. Dan dari situ nenek berusaha survive ya Kang Betul. ya untuk Betul. menghidupi anak-anaknya, Hmm. untuk keluarga ini tetap hidup dengan layak Iya. gitu kan. Iya. Nenek berusaha untuk menjadi seorang ibu sekaligus ayah gitu Betul, kan betul, untuk untuk menghidupi anak-anaknya. 4 anaknya ya Kang ya. Betul. Karena mama itu 4 bersaudara. Di saat itu nenek harus berjuang yang luar biasa demi anak-anaknya, dan di sini pun nenek dan keluarga itu setelah menanti kurang lebih 3 tahun itu terlebih mengikhlaskan dalam artian nenek menganggapnya itu oh mungkin kakek udah nggak ada Mhm. ya, karena tak kunjung pulang, karena tak kunjung datang, jadi berpikiran mungkin kakek udah nggak ada, mungkin kakek udah berada di suatu tempat yang jauh lebih baik ya Iya. Kang ya. Mungkin kakek udah berada ya insya Allah ada di surganya Allah ya Amin, Kang. amin. Dan bukan tanpa hambatan ya, setelah kejadian itu nenek mengikhlaskan itu bukan tanpa hambatan. Karena nenek seperti yang tadi Kang Dep bilang kan harus survive untuk ngehidupin anak-anaknya di saat kehilangan sosok suaminya. Ada struggle yang ditemuin tentu
betul itu ada. Karena yang dialami juga sama mamah kita ya Kang ya. Betul. Mama sempat juga memasuki fase saat itu dititipin ke salah satu saudara. Ya, dititipin dalam artian itu mungkin untuk nenek berpikiran agar mamah tetap gitu kan mendapatkan segala sesuatunya yang Betul. baik ya Kang ya di usianya yang masih anak-anak gitu. Dan yang mungkin itu salah satu cara nenek juga gitu kan Betul. untuk melewati Masa-masa sulit. masa-masa sulit tersebut. Iya, betul. Nah, dititipkan gitu kan untuk waktu yang beberapa lama yang sampai akhirnya nenek bisa lagi ngebangun ekonominya dengan perlahan untuk ngebikin lagi perekonomiannya stabil lagi yang sampai akhirnya mama dengan adiknya dengan kakak-kakaknya bisa kumpul lagi bareng sama nenek. Iya. Ya Kang. Sampai dengan di akhir hayatnya pun ya Kang ya. Betul. Ya nenek masih dengan berharapan ya kalau kakek itu mungkin one day bisa bertemu lagi ya dengan nenek karena begitu nenek almarhumah ya nenek meninggal, saya sama Kang Dep itu udah dewasa ya, kita itu udah dewasa. Jadi kita sempat tahu gitu ya, sempat tahu kalau untuk nenek saya sama Kang Dep itu sempat tahu ya, terlebih gitu ya saya sempat dekat dengan nenek karena ada fase juga di mana rumah saya dengan rumah nenek itu sebelahan. Ya, ada fase juga kita ngalamin beberapa tahun di mana saya dengan nenek itu rumahnya sebelahan dan setiap hari saya ke rumahnya minta makan, kalau enggak nenek masak apa nawarin ke saya gitu ya. Kita sangat-sangat dekat dengan nenek gitu. Yang kita nggak ketahui itu kan kakek. Kita yang sama sekali nggak tahu seperti apa dan bagaimana kita nggak tahu. Tapi untuk nenek kita tahu sampai dengan wafatnya pun beliau, saya udah sama Kang Dep itu dalam keadaan yang udah dewasa. Iya. Kita udah tahu gitu beliau. Ya Kang. Oke. Mungkin itu, ya teman-teman. Untuk teman-teman yaitu sedikit cerita singkat ya Kang ya. Betul. Dari pengalaman mama kita sendiri yang menceritakan kejadian pada saat itu, apa yang dialami oleh nenek, apa yang dialami oleh kakek ya Kang ya. Dan akhirnya ya membuat kita sadar gitu kan Kang, bahwa sosok seorang ayah itu sangat berarti buat kita. Betul. Dan kita menyampaikan cerita ini pun momen ya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kita semua tahu para pejuang-pejuang terdahulu yang berusaha untuk memerdekakan negeri ini. Betul. Ya Kang ya, mereka gitu kan sampai dengan mengorbankan keringat, darah, pikiran gitu ya, ide-ide dan lain sebagainya. Dari situ kan kita bisa tahu perjuangan mereka ini luar biasa. Kenapa saya sampaikan cerita ini pun bertepatan di 17 Agustus? Ya karena ini pun ada perjuangan di sini ya. Dari seorang ayah. Betul. Ya. Pertama, perjuangan seorang ayah demi keluarganya. Yang keduanya, perjuangan seorang ibu untuk menghidupi anak-anaknya. Ya. Karena ini kondisi yang kita hadapi sekarang. Kita sebagai seorang sosok ayah, sosok ibu gitu kan, kita pun sama dalam tanda kutip masih berjuang. Betul. Ya Kang ya. Masih berjuang, cuman dengan konteks yang berbeda pada saat berjuang di era kemerdekaan. Ya Kang. Sekarang kita berjuang setiap hari untuk kita berpikir gimana menafkahi anak istri kita, untuk kita berpikir gimana mendapatkan suatu solusi dari suatu masalah ya Kang ya. Betul. Begitupun pemerintahan sekarang gitu kan, atau elit-elit sekarang. Nah, mereka pun kan sama berjuang untuk perbaikan, dan semoga ya di perjuangan itu apapun yang kita lakukan, pertama itu ya tetap amanah aja. Betul. Ya Kang ya. Kalau berjuang itu untuk kebaikan semua.
bukan untuk hanya untuk pribadi. Iya. Ya. Dan prinsip saya sih Kang pribadi ya, ya kita berusaha memerdekakan, nggak perlu terlalu jauh ya Kang lah ke luar gitu kan, ya kita berusaha untuk memerdekakan diri kita sendiri gitu kan, keluarga dan ya orang-orang tercinta kita di sekeliling kita gitu. Karena memang segala sesuatu bisa kita mulai itu dari hal yang kecil loh, bukan dari hal yang besar. Kita mulai dulu dari hal yang kecil ya, karena saya sama Kang Dep pun sempat belajar juga ya, belajar sedikit tentang ilmu agama. Betul. Ya Kang ya. Almarhum guru kita pernah menyampaikan ke kita itu, di saat kita mau belajar itu cobalah belajar dari sesuatu yang kecil dulu. Belajar dari sesuatu yang kecil gitu ya, dan cobalah kita untuk konsisten ya, karena dengan kita belajar yang kecil kemudian kita konsisten, kita akan terbiasa akan hal itu ya, yang kemudian gitu kan ya, next day-nya kita bisa belajar sesuatu yang besar ya Kang ya, untuk kita pelajari itu. Mungkin sekian ya Kang Ya, dari cerita. kita, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman gitu kan, betul. dari sedikit kisah mama dan nenek kita. Betul. Jadi inspirasi buat teman-teman itu dalam artian jangan patah semangat untuk terus berjuang ya, untuk berjuang demi, sederhana aja lah, demi diri kita, seperti yang tadi Kang Dep bilang, demi diri kita, demi keluarga kita ya, kemudian skala besarnya kan demi orang-orang yang kita cintai, skala semakin besarnya demi masyarakat, skala semakin luasnya lagi itu demi ya Indonesia ya Kang ya. Mungkin itu teman-teman cerita kita di video kali ini, semoga segala sesuatunya teman-teman bisa ambil hal yang baiknya ya Kang ya, hal yang positifnya. Ini special edition untuk hari ulang tahun Republik Indonesia. Semoga kita tetap semangat di hari kemerdekaan ini dan kita berusaha terus berjuang untuk memerdekakan segala sesuatu yang kita anggap ini belum merdeka nih. Betul. Gitu ya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita sayangi. Oke teman-teman, sekian video kita untuk kali ini ya. Pesan terakhir dari kita buat teman-teman, tetap semangat untuk beribadah ya, dan tetap semangat untuk berbuat kebaikan terhadap siapapun. Iya, betul. Sekian dari kami. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.